Pemirsa, Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan kasus sifilis atau raja singa tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.186 kasus ditemukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan. Kasus penyakit sifilis atau raja singa kini tak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang tua. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis anak naik 70% dari sekitar 12.000 kasus tahun 2018 dan melonjak menjadi 21.000 kasus pada tahun 2022. Saudara, kasus penyakit sifilis atau raja singa menjadi salah satu penyakit kelamin yang menakutkan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Sifilis atau raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menular melalui kontak seksual, transfusi darah, atau ibu hamil ke janin selama kehamilan. Sifilis dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ jika tidak dapat diobati. Penyakit ini tidak pandang bulu kepada siapapun dia menyerangnya. Penyakit ini dapat tertular pada pria, wanita, remaja, dewasa, bahkan pada balita. Penyakit ini dapat menyerang janin jika ibunya terdiagnosis sifilis dan juga dapat meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Dilansir dari Databooks, pada tahun 2022 terdapat kasus 20.783 kasus sifilis yang terjadi di Indonesia. Kurang lebih 1.246 kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kelompok remaja di usia 15-19 tahun. Dan secara keseluruhan didominasi penderita laki-laki yaitu persentase 54% dan perempuan persentase 46%. Pada pria sendiri, terdapat gejala penyakit sifilis, diantaranya luka pada area penis dan dubur, ruam pada kulit, muncul gejala serupa dengan flu, pembengkakan kelenjar getah bening, rambut rontok, gangguan penglihatan, kerusakan organ tubuh, dan sebagainya lainnya. Kami berhasil mewawancarai penyintas penyakit sifilis pada usia remaja. Narasumber kami adalah seorang pria yang berusia 21 tahun di mana dia terkena penyakit sifilis pada usia 18 tahun karena pergaulan bebas. Jadi hari ini saya akan mewawancara kakak terkait pengalaman kakak yang pernah mengalami penyakit sifilis. Sebelumnya boleh konfirmasi terlebih dahulu kak, apakah kakak benar pernah mengalami penyakit sifilis kak? Iya, saya pernah mengalaminya. Kalau kenapa kakak bisa terkena sifilis, kakak tahu nggak? Karena saat itu masih remaja ya. Bisa dibilang saya cukup nakal. Saat itu berawal dari rasa penasaran. Saya menyewa PSK untuk menyalurkan nafsu saya. Berawal dari situ, saya cukup sering melakukan kegiatan tersebut. Karena itu sepertinya saya tertular dari sana. Oke, kalau waktu kakak terkena sendiri, itu gimana ya kak ceritanya? Saat itu tiba-tiba area penis ada luka bulat kecil, namun kelamaan luka itu membesar dan mulai terasa perih. Nggak lama, saya mulai terkena demam karena rasanya cukup mengganggu. Saya putuskan untuk berobat ke dokter. Awalnya sih saya kira saya hanya terkena infeksi atau demam biasa. Tapi saya cukup terkejut ketika dokter berkata saya terkena sifilis. Karena penyebab sifilis ini dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Banyak terduga pasien sifilis memilih untuk diam ketika muncul tanda-tanda sifilis pada tubuhnya. Padahal, jika penyakit ini didiamkan lebih lama lagi, tanpa pengobatan dapat menyebabkan gejala yang dapat membahayakan tubuh. Terdapat 4 fase atau tanda penyakit sifilis. Yang pertama itu ada sifilis primer. Tahap primer terjadi 3-4 minggu setelah seseorang terinfeksi bakteri penyebab sifilis. Tanda awalnya muncul luka kecil yang berbentuk bulat. Luka ini tidak menimbulkan rasa sehingga jarang disadari pengidap sifilis. Meskipun tidak sakit, bakteri sudah dapat ditularkan jika saat berhubungan langsung. Dan yang kedua ada sifilis sekunder. Pada tahap ini pengidap akan mengalami ruam kulit.
Namun, ruam kulit yang muncul tidak menyebabkan rasa gatal dan bisa muncul pada telapak tangan dan telapak kaki. Kondisi ini akan disertai dengan gejala lain seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, kelelahan, demam, dan nyeri sendi. Yang ketiga ada sifilis laten. Pada tahap ini, gejala sifilis primer dan sekunder akan menghilang. Namun bakteri di dalam tubuh akan tetap berada sehingga tidak dapat hilang. Pada tahap ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga menjadi sifilis tersier. Keempat ada sifilis tersier. Ini merupakan tahapan akhir. Pada tahap ini sekitar 14-40% orang pengidap sifilis masuk ke dalam tahap ini. Pada tahap ini sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Di tahap ini juga ada dampak negatifnya, diantaranya ada hilang ingatan, penyakit jantung, gangguan neurologis, dan kebutaan. Sifilis dapat disembuhkan dengan cara pemberian antibiotik seperti penicillin. Pengobatan ini harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah kerusakan organ pada tubuh dan penularan pada orang lain. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir. Sebagai salah satu yang berhasil sembuh nih Kak dari penyakit sifilis, Kakak ada pesan atau mungkin pesan untuk yang anak-anak muda di luar sana, teman-teman kita? Oke. Pesan aku buat orang lain, terutama remaja ya. Jangan melakukan seks bebas apalagi tanpa pengaman. Perasaan aku waktu kena penyakit itu panik dan takut karena bisa menularkan penyakit ini ke pasangan kita. Motivasi aku waktu itu buat sembuh ini sih, aku nggak mau rasa sakit ini menghalangi impian aku. Jangan hanya kenikmatan sesaat yang membuat aku kehilangan masa depan sendiri apalagi orang lain. Gitu sih. Sayangi diri Anda, lindungi generasi selanjutnya. Jadi, perkenalkan saya Aulia. Di sini saya akan menambahkan sekaligus mengklarifikasi terkait penyakit sifilis kakak ya. Tadi saya dengar wawancara kakak udah tahu nih tentang penyakit sifilis. Baik kak. Saya izin sekitar 30 untuk menjelaskan, dan jika kakak ada yang ingin ditanyakan terkait informasi yang saya sampaikan, kakak bisa tanyakan setelah saya presentasi ya kak. Iya kak. Baik, jadi seperti yang kakak bilang tadi, sifilis itu memang penyakit penular seksual. Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang biasanya menular melalui yang pertama ada dari hubungan seksual tanpa pengaman seperti vaginal, anal maupun oral. Yang kedua, kontak langsung melalui luka sifilis. Yang ketiga, dari ibu hamil dan sejenisnya yang bisa berbahaya untuk bayi. Kemudian, sifilis memiliki beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama itu ada sifilis primer yang muncul 3-4 minggu setelah infeksi. Biasanya ada luka kecil yang tidak nyeri di area kelamin ataupun mulut. Yang kedua ada sifilis sekunder, yaitu munculnya ruam di kulit atau telapak tangan dan kaki, tidak gatal, bisa disertai gejala mirip flu. Yang ketiga ada sifilis laten, yaitu bakteri tetap ada di tubuh tanpa gejala tetapi tetap bisa menular di tahap awal laten. Lalu yang keempat ada sifilis tersier, yaitu tahap paling berbahaya yang bisa merusak organ tubuh seperti otak, jantung, dan mata, bahkan bisa mengancam nyawa. Gejala lain yang dapat muncul meliputi sakit kepala, gangguan penglihatan, luka di area penis atau dubur, dan kelelahan. Kalau pada ibu hamil, sifilis bisa menyebabkan keguguran atau kematian janin. Lalu pencegahan
sifilis bisa dilakukan dengan cara seperti menggunakan kondom saat berhubungan, tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga itu memeriksakan diri apabila ada gejala yang mencurigakan, serta pada ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilan. Lalu untuk pengobatan sifilis biasanya disuntikan dengan antibiotik atau penisilin sesuai anjuran dokter dan harus tuntas supaya benar-benar sembuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tambahannya, Kak. Apakah sudah jelas? Iya, jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya, Kak. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa ikuti pengobatan sampai selesai ya, Kak. Hindari hubungan seksual dulu dan jaga kesehatan. Semoga Kakak cepat sembuh dan sehat selalu ya, Kak. Ya, amin, ya Mbak.